Mari mengenal alasan pentingnya sakramen rekonsiliasi dengan Allah di dalam Gereja Katolik. Sakramen rekonsiliasi atau pengakuan dosa adalah salah satu sakramen penting dalam Gereja Katolik yang menekankan kerahiman Allah, pertobatan manusia, dan pemulihan hubungan dengan Allah serta komunitas gereja. Berikut adalah uraian pentingnya sakramen ini beserta dasar alkitabiah, teologis, dan sejarahnya. Pertama, dasar alkitabiah sakramen rekonsiliasi. A. Kuasa mengampuni dosa diberikan oleh Kristus kepada para rasul. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Lihat Yohanes 20 ayat 22-2. Kristus memberikan kuasa ini kepada para rasul setelah kebangkitannya. Ini adalah mandat langsung yang menjadi dasar pelayanan sakramental pengampunan dosa dalam Gereja Katolik. Matius 16 ayat 19 dan 18 ayat 18, kuasa, mengikat dan melepaskan, diberikan kepada Petrus dan para rasul, yang merupakan kuasa untuk mengampuni dosa dalam komunitas Gereja Katolik. B. Pengakuan dan pertobatan dalam tradisi Alkitabiah. Dalam Perjanjian Lama, pengakuan dosa sering dilakukan secara publik sebagai bagian dari ritual pertobatan, bandingkan Imamat 5 ayat 5, Nehemia 9 ayat 1-3. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 18, banyak orang percaya secara terbuka mengakui dosa mereka sebagai bagian dari proses pertobatan. C. Allah yang berbelas kasih mengundang pertobatan. Allah selalu memanggil manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Lihat Yesaya 1 ayat 18, Yehezkiel 18 ayat 21-23. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menegaskan hal ini melalui ajarannya tentang kerahiman Allah. Lihat Lukas 15 ayat 11-32. Kedua, dasar teologis sakramen rekonsiliasi. A. Dosa sebagai pelanggaran relasi. Teologi Katolik memahami dosa bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum moral, tetapi juga sebagai pelanggaran hubungan dengan Allah. Dosa berat menghancurkan rahmat pengudusan, sedangkan dosa ringan melemahkan kasih kepada Allah. Sakramen rekonsiliasi mengembalikan rahmat ini melalui kerahiman ilahi. B. Kristus sebagai mediator pengampunan. Dalam sakramen ini, imam bertindak in persona Christi atau dalam pribadi Kristus untuk memberikan pengampunan. Ini berdasarkan keyakinan bahwa Kristus bekerja melalui gereja untuk menyelamatkan umatnya. C. Rekonsiliasi sebagai proses pemurnian dan pembaruan hidup. Pertobatan mencakup 3 elemen penting, penyesalan, pengakuan, dan penebusan. Ketiganya mencerminkan perjalanan spiritual manusia untuk kembali kepada Allah. Teologi Katolik menekankan bahwa pengampunan tidak hanya menyembuhkan dosa tetapi juga memperkuat jiwa untuk melawan godaan di masa depan. D. Hubungan dengan sakramen lain. Sakramen rekonsiliasi erat kaitannya dengan Ekaristi. Ekaristi adalah sumber kehidupan rohani, tetapi dosa berat harus dihapus terlebih dahulu melalui pengakuan sebelum menerima tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi, bandingkan 1 Korintus 11 ayat 27-29. Keempat, dasar sejarah dan praksis kekristenan awal. A. Pengakuan dosa di gereja perdana. Pada abad pertama hingga ketiga, pengakuan dosa dilakukan secara publik, terutama untuk dosa berat seperti murtad, pembunuhan, atau perzinahan. Orang yang bertobat melakukan penitensi atau tindakan pemulihan sebelum diterima kembali ke dalam komunitas gereja. Para bapak gereja seperti Santo Tertullianus dan Santo Cyprianus mencatat praktik ini sebagai bagian dari kehidupan gereja mula-mula dalam tulisan mereka. B. Perkembangan praktik pengakuan pribadi. Pada abad ke-6, biara-biara di Irlandia mulai mempraktikkan pengakuan dosa secara pribadi kepada seorang imam, menggantikan praktik pengakuan publik untuk menghindari rasa malu umat ketika harus mengaku di depan publik. Pengakuan pribadi ini memungkinkan orang untuk lebih bebas mengakui dosa-dosa mereka tanpa rasa malu di depan umum. C. Konsili Trente dan pembaharuan sakramen. Konsili Trente tahun 1545 sampai tahun 1563 menegaskan pengakuan pribadi sebagai bagian esensial dari sakramen ini, melawan pandangan deformasi Protestan yang menolak peran imam dalam pengampunan dosa. Konsili juga menekankan pentingnya disposisi hati yang benar, yaitu penyesalan yang tulus dan niat untuk berubah. Keempat, pentingnya sakramen rekonsiliasi bagi umat Katolik. A. Pemulihan relasi dengan Allah. Dosa merupakan pelanggaran terhadap kasih Allah, yang menyebabkan keterpisahan spiritual antara manusia dan Allah. Lihat Yesaya 59 ayat 2.
Sakramen ini adalah sarana utama bagi umat Katolik untuk menerima rahmat pengampunan dan memulihkan relasi yang rusak dengan Allah. B. Pengampunan dosa melalui kuasa gereja. Gereja menerima mandat dari Kristus untuk melaksanakan pelayanan pengampunan dosa, lihat Yohanes 20 ayat 23. Melalui sakramen ini, umat dipulihkan kepada status sebagai anak Allah, lihat Galatia 4 ayat 4-7. C. Penyucian hati dan jiwa. Sakramen rekonsiliasi menghapus dosa berat atau mortal, yang membawa maut dan memisahkan jiwa dari rahmat Allah, dan juga dosa ringan atau venial yang mengurangi kasih kepadanya. Pengakuan dosa memberi umat beriman kesempatan untuk introspeksi, pertobatan, dan pembaruan hidup, sehingga mereka dapat menerima Ekaristi dengan layak, lihat 1 Korintus 11 ayat 27-29. D. Peningkatan kesadaran moral. Sakramen ini membantu umat untuk terus-menerus merenungkan kehidupan mereka di hadapan Allah, mengakui dosa, dan berkomitmen untuk hidup lebih suci. E. Pemulihan hubungan dengan komunitas gereja. Karena dosa melukai tubuh Kristus atau gereja, sakramen ini tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi juga menyembuhkan relasi dengan komunitas iman, lihat 1 Korintus 12 ayat 26. Kelima, proses sakramen rekonsiliasi atau cara mengaku dosa. A. Eksaminasi atau pemeriksaan batin, umat mengintrospeksi diri, mengidentifikasi dosa-dosa mereka secara pribadi dan kadang diawali oleh ibadat tobat bersama. B. Penyesalan atau kontritio, penyesalan atas dosa, baik karena kasih kepada Allah atau kontritio sempurna maupun karena takut hukuman atau atritio. C. Pengakuan atau konfesio, yakni mengungkapkan dosa secara verbal kepada imam di ruang pengakuan dosa. Utamakan mengakui dosa-dosa berat yang mematikan seperti pembunuhan, aborsi, murtad, penghinaan terhadap yang kudus, perselingkuhan, dan lain-lain. D. Absolusi, imam, atas nama Kristus, memberikan pengampunan melalui doa absolusi. E. Penitensi atau satisfaktio, yakni melaksanakan tindakan pemulihan sebagai tanda pertobatan dan memulai hidup baru dalam rahmat Allah. Dengan demikian, sakramen rekonsiliasi adalah ekspresi kasih dan kerahiman Allah yang memanggil manusia untuk kembali kepadanya. Dasarnya yang kuat dalam kitab suci, refleksi teologis, dan sejarah praktik dalam gereja perdana menunjukkan bahwa ini adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan rohani umat Katolik. Sakramen ini mempersiapkan jiwa untuk perjalanan menuju kekudusan, menguatkan hubungan dengan Allah, dan memperbarui hubungan dengan komunitas gereja. Semoga kita masih memiliki rasa akan dosa dan mau dengan rendah hati menggunakan sarana ini dalam perjalanan iman kita. Tuhan memberkati. Salve.